Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV dan Radio DFM dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini di edisi 25 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Oktober 2021 kembali kita dalam program Buya Menjawab. Yang mana insyaAllah pada program kita kali ini insyaAllah kita akan menerima berbagai pertanyaan dari pemirsa, baik itu melalui telepon maupun pesan WhatsApp dan SMS nantinya yang insyaAllah akan dijawab oleh Ustadz kita. Dan alhamdulillah pada malam kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah bkhair, Allah yabarik fiik. Alhamdulillah Buya. Baik pemirsa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, bagi pemirsa nantinya yang akan bertanya bisa menelpon kita di 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di nomor 0811 669 3332. Dan untuk pembukaan di awal ini kita mintakan kepada Buya kita untuk menyampaikan muqaddimah terlebih dahulu. Kepada Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun juga Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam pemirsa semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan dan kemudahan. Salat beriang salam semoga ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah kita kembali membaca tulisan dari guru saya Syekh Abdullah Ubailan. Dari tulisan beliau singkat padat, dia memiliki silsilah yang namanya Hidayatun Qur'aniyah, yakni petunjuk Quran. Sekarang adalah topiknya adalah az-zaman wa qimatuhu fil Quran, yaitu zaman atau masa dan nilainya di dalam Al-Quran. Ya, nilai zaman itu dalam Al-Quran. Beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengambil pelajaran. Wa huwa alladhi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, dan dia pula lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Siang dan malam silih berganti. Siang datang malam, datang siang, datang malam, begitu terusnya. Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha minal ilm, dari ayat ini ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah at-tanbih lil ghayati allati min ajliha khalaqallahu al-insan. Wa yu'akkidu al-Qur'an ala ightinami az-zaman bil ibadati wat tasbih wad dhikr
wa yuhadziru 'anil ghaflati wa tadhi'il umur. Di dalam ayat ini terdapat sebuah kandungan, ya, di antaranya adalah mengingatkan akan tujuan di mana gara-gara tujuan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yani tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita hal itu. Wa yu'akkidul Qur'anu ala ightinamiz zaman bil ibadah wat tasbih wasyukur wadzikr. Ya. Dan Al-Qur'an menegaskan agar kita betul-betul memanfaatkan zaman, waktu dengan beribadah, bertasbih dan berzikir. Wa yuhadziru minal ghaflati wa tadhi'il umur. Dan memberikan peringatan, yakni mengingatkan kepada kita dari kelalaian dan menyia-nyiakan umur. Silih bergantinya waktu begitu panjang, begitu cepat. Nah, ini adalah gunanya untuk bagi orang yang ingin mendapatkan pelajaran dan ingin bersyukur, ya, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini ditekankan oleh Al-Qur'an? Wadzalika anna al-umra fatratun zamaniyatun muhaddadah. Karena waktu itu adalah masa zaman yang sangat terbatas. Wa ma madha minhu la ya'ud. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah datang dan kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu. Rasulullah berkata kepada seorang yang beliau sedang menasihatinya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yakni manfaatkan, ya, yang 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramik. Yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihhatak qabla saqamik. Yakni waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa ghina'aka qabla faqrik. Yakni zaman kaya sebelum datang zaman miskin. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu lapangmu sebelum datang kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ada 5. Ya. Yang pertama adalah muda, masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, sehat sebelum datang sakit. Yang ketiga, kaya. Allah berikan kepada kita harta, ya, sebelum datang kemiskinan kita. Waktu lapang, terkadang kita banyak lalai di waktu lapang sebelum datang kesibukan dan kehidupan kita sebelum datang kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkannya, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani di Sahihul Jami'. Maka beruntunglah bagi orang yang betul-betul mempersiapkan untuk akhiratnya, dan dia lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Posisi kita sekarang ini adalah mempersiapkan keberangkatan kita dalam perjalanan yang panjang. Yaitu
perjalanan menuju akhirat, darul akhirah, kampung akhirat kita. Adapun dunia, maka dia sebagaimana kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Nabi menasihati Ibnu Umar bagaimana posisi atau bagaimana menyikapi dalam kehidupan dunia. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ghariban, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu ini adalah orang yang merantau, orang yang asing, ya, au abiru sabil, atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Di mana orang yang sedang melaksanakan perjalanan, lambat laun dia akan sampai kepada tujuan. Ya. Maka kehidupan orang mukmin di dalam kehidupan dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kalian masuk waktu sore, ketika kalian masuk waktu subuh. Walhamdu fis samawati wal ardi ashiya wa hina tudhirun. Bagi Allah Subhanahu wa taala pujian di langit dan di bumi. Wa ashiyan wa hina tudhirun, di waktu malam dan ketika waktu siang. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ya, orang-orang mukmin yang mana mereka pada malam hari ya sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Maka bersabarlah akan apa yang telah mereka ucapkan. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam dan pada malam tengah malam. Fasabbih, dan bertasbihlah, wa atrafan nahar, dan waktu di ujung siang. La'allaka tardha, semoga engkau ridha. Wala tamuddanna 'ainaka 'ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya litaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan engkau panjangkan pandangan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kesenangan dengannya, azwajan minhum zahratal hayatid dunya, yakni kemegahan kehidupan dunia, agar kami menguji mereka di dalamnya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal abadi. Pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi, kecuali orang beriman yang berilmu, beramal soleh, saling menasihati akan kebenaran, saling menasihati akan kesabaran. Pemirsa mudahkan Allah Subhanahu wa taala, kemarin rasanya beberapa tahun, sekarang sudah subhanallah. Ya, kalau kita lihat misalkan Surau TV, subhanallah kemarin rasanya kita baru membangunnya, ya ternyata subhanallah sudah 6 tahun, ya kameranya pun sudah melebihi kadar luasa, ya
yang harus diperbarui. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ya, masa begitu cepat rasanya. Dan alhamdulillah, ya, dengan Surau TV masih berjalan dengan baik, ya, masih eksis, maka kita lihat alhamdulillah waktu itu begitu cepat. Apalagi musibah yang menimpa kita, yaitu pandemi, seakan-akan hampir 2 tahun seakan-akan itu adalah zaman skip, ya, ini dilompat gitu lah, ya. Nah, maka bermacam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita manfaatkan waktu kita, sisa umur yang masih ada. Kita pada zaman-zaman ini banyak sekali orang-orang yang kita kenal, mereka meninggal dunia. Maka oleh karena itu, manfaatkan waktu kita dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang berkah bagi kita. Wallahu taala a'lam. Pemirsa Surau TV dan Radio DFM rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita dalam program Buya Menjawab pada malam hari ini. Dan insyaallah kita akan mengangkat telepon pemirsa di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada di 0811 atau WA di 0811 Tapi sudah ada penelpon pertama malam hari ini. Silakan Bapak atau Ibu. Dengan siapa dan di mana Bapak atau Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat dari Rokan Hulu, Riau ini, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Mau tanya nih Pak sama Pak Buya. Ya. Mau tanya masalah hukum dosa pemakan riba dengan dosa pelaku bid'ah. Mana lebih besar dosanya, Pak? Makasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Selamat di Rokan Hulu, Ustaz, ya? Iya. Pertanyaannya terkait dengan hukum dosa pemakan riba dan pelaku bid'ah, Ustaz. Ini makan riba VS bid'ah, Ustaz. Pelaku bid'ah. Nah, Ustaz. Ya, yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni pertama adalah sebaiknya kita tidak mempertentangkan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Akan tetapi semua dosa harus kita tinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Atau fajtanibuh. Atau kama qala Nabi SAW. Apa yang aku perintahkan kepadamu, lakukanlah sebagian dari apa yang diperintahkan itu, apa yang mampu kamu lakukan. Dan apa yang aku larang, tinggalkan. Nah, di sini kalau kita lihat, mufadalah, yakni satu sama lain ada tingkatan-tingkatan dan kelebihan di dalam amal pahala, itu adalah suatu hal yang lumrah. Kita akan mengerjakan apa yang mampu kita lakukan. Tapi tidak sepantasnya kita melihat tingkatan dari dosa. Karena kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ya. Di dalam dosa tidak dikatakan tinggalkanlah semampumu, tidak. Nah, maka dalam hal ini khawatir kepada kita ketika kita melihat antara pelaku pemakan riba dengan pelaku
bid'ah, mana yang lebih besar dosanya? Khawatir nanti datang godaan syaitan atau syubhat dari syaitan untuk menjadikan kita untuk merasa bahwa satu dengan yang lainnya boleh kita lakukan karena lebih rendah kok. Gitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Tentang makan riba, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba jika kamu beriman. Berarti dikaitkan dengan keimanan. Dan ini ancaman nih. Ancaman ini akan mempengaruhi keimanan kita. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan itu riba, maka proklamirkan perang menghadapi Allah dan Rasul. Berarti ketika kita tetap memakan riba atau berinteraksi dengan riba, kita sudah memproklamirkan kita memerangi Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul telah mengharamkan riba itu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau dilihat dalam hadis-hadis, Nabi SAW mengatakan, riba itu 72 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba itu adalah seperti seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ini merupakan dosa yang sangat besar sekali. Ya, dosa yang sangat besar. Adapun bid'ah. Bid'ah berarti kita tidak mau menerima apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yarahu hasanatan. Siapa membuat bid'ah di dalam Islam, dia pandang itu adalah baik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sikap dia itu seakan-akan dia mengatakan telah mendakwakan bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Kenapa kok begitu? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu akan agamamu. Allah telah sempurnakan bagi kita agama kita. Berarti tidak ada lagi yang kurang. Ketika kita menambah bid'ah itu apa? Satu metode di dalam agama yang baru, yang menandingi syariat. Ada tandingan pada syariat. Ini syariatnya ada nih. Lalu kita merasa ini kurang greget gitu lah ya. Kurang teraso. Lalu dibikin lagi model ibadah yang rasanya ini lebih puas, lebih maksimal ketimbang dari ini. Itu menandingi dia. Ya, seakan-akan apa? Seakan-akan ini, wah enggak usah lah, kurang. Ya, lalu dibikin yang baru. Seakan-akan dia mengatakan, Nabi telah belum sempurna memberikan. Maka Imam Malik dia mengatakan, malam yakun yauma idzina, apapun yang pada saat diturunkannya ayat tersebut tidak bagian dari agama, lam yakunal yauma dina,
lam yakunil yauma dina. Pada hari ini pun tidak akan pernah menjadi bagian dari agama. Jadi bid'ah itu adalah maksiat. Itu adalah dosa. Malah dalam hadis, innallaha tajaba an taubati sahibi bid'ah hatta yaturkahu. Allah menghalangi taubatnya seorang ahli bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah ada unsur keterselubungan. Dia menganggap bahwa perbuatannya yang sedang dia lakukan itu adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang bermunajat kepada Allah. Nah, sehingga dia merasa sedang melakukan pendekatan diri kepada Allah. Sementara yang dia lakukan itu adalah satu hal yang bid'ah. Sebagai contoh misalkan, apa yang dilakukan oleh orang sekte Syiah yang mereka menganggap bahwa nikah mut'ah itu adalah sebaik-baik ibadah. Nah, gonta-ganti pasang. Orang biasa ketika dia berzina dia tahu dan yakin, malahan dia merasa dia bersalah. Ini adalah tidak benar. Tapi karena syahwatnya yang tinggi menyebabkan dia imannya kurang sehingga dia terjerumus. Setelah dia melakukan itu, dia terkadang menyesal. Tapi ketika seorang melakukannya diselubungi dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah, dia tidak merasa itu adalah suatu maksiat. Makanya dia akan susah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu. Jadi kedua-duanya bahaya dan sangat bahaya. Kedua-duanya sangat bahaya. Satu, memerangi Allah dan Rasulnya. Yang satu, seakan-akan dia mengatakan Nabi mengkhianati risalah. Maka tidaklah pantas kita mempertentangkan hal yang demikian satu sama lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi, Bapak dari Rokan Hulu ya. Baik pemirsa rahmatullah SWT, kami masih membuka pertanyaan pada kesempatan kali ini. Bagi pemirsa yang ingin menelpon bisa ke 0811 669 3338 atau ke pesan WhatsApp 0811 669 3332. Untuk pertanyaan kedua kita bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya yang berkaitan dengan rokok elektrik Ustaz. Di mana rokok elektrik ini bahannya seperti minyak. Apakah yang seperti ini boleh termasuk haram seperti rokok yang dibakar atau gimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Pertama, kita harus paham dulu maksud dari syariat ini diturunkan oleh Allah itu untuk apa. Allah menurunkan syariat ini untuk menjaga 5 hal yang merupakan itu darurat. yakni seorang individu tidak akan lepas dari itu. Maka ini namakan yakni daruratul khams. Ada 5 poin yang merupakan darurat bagi setiap manusia. Syariat yang diturunkan oleh Allah itu adalah untuk menjaga ini nih, yang 5 ini. Yang pertama ad-din, agama. Ya, dan syariatkannya untuk membantah ahli bid'ah dan haramnya membuat bid'ah adalah dalam rangka menjaga agama. Karena ini agama usbatu amrina. Itu adalah inti induk ya dari urusan kita. Yang kedua menjaga jiwa. Ya. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga an-nasal, keturunan.
Yang kelima, menjaga harta. Jadi syariat yang Allah turunkan itu adalah menjaga yang 5 ini. Ya, perintah dan larangan di dalam syariat itu adalah bagian dari menjaga agama kita. Kemudian disyariatkannya hudud seperti qisas. Itu dalam rangka menjaga jiwa. Dilarang kita membunuh. Itu dalam rangka menjaga jiwa. Akal. Dilarangnya minum khamar adalah dalam rangka untuk menjaga akal. Karena khamar itu merusak akal. Ditegakkannya rajam dan dilarang berbuat zina. Itu adalah dalam rangka menjaga keturunan. Dilarang kita untuk menyia-nyiakan harta, tabzir, dan yang lainnya. Itu adalah dalam rangka menjaga harta. Nah, kalau kita berhubungan dengan rokok, apakah namanya rokok tradisional, ya, daun nonau, atau daun kerateh, pakai tembakau, apakah dengan sistem manual dengan dibakar atau elektrik, kita lihat apakah itu akan merusak. Saya dengar mungkin kita mengatakan semuanya bahwasanya merokok itu merusak. Kalau tidak percaya, lihat bungkus rokok. Di situ terdapat peringatan kesehatan. Bahwasanya merokok, bukan rokok situ ya. Tapi merokok dapat, bukan rokok dapat. Yakni kalau dia punya rokok, dimasukkan sakunya kemana-mana dia pergi, nggak akan merusak. Tapi ketika dia melakukan merokok dapat mengganggu kesehatan dan seterusnya, ya, ini adalah bentuk di mana menunjukkan bahwa sudah sepakat semuanya pemerokok itu mengganggu kesehatan. Malahan ada katakan merokok bisa membunuhmu. Kemudian dalam bungkus rokok pun, di bungkus rokok ada gambar yang bermacam-macam. Efek dari rokok itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa hampir sudah sepakat manusia bahwasanya merokok itu ya merusak dan dia di situ ada racun. Jika kita menjual rokok berarti kita menjual racun. Kalau kita membelikan rokok berarti kita membelikan racun. Buktinya, yakni tembakau itu adalah racun. Dia bisa membunuh atau membasmi lintah. Ya, kalau seandainya kita masuk ke sawah yang banyak lintahnya, lalu kita ambil daun tembakau itu, kita poleskan ke kaki kita, nggak ada satupun lintah yang akan menggigit kita. Karena tahu dia itu racun. Ya, nggak mau dia merokok. Nah, kemudian di dalam rokok elektrik, malahan ada minyaknya. Ya, sama dengan orang Arab itu namanya shisha. Ya, talinya panjang, di sana pembakarannya. Ya, situ model gel. Ya, ada airnya. Ya, kemudian dihisap airnya, gitu uapnya, gitu ya. Nah, sama.
Dan itu adalah sangat berat rusaknya. Berarti itu mencelakakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian cemplungkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Mungkin ada orang mengatakan bahwasanya merokok itu adalah makruh. Sebenarnya ungkapan makruh ini, saya yakin yang mengatakan itu dia tahu persis bahwa rokok itu merusak kesehatan. Saya yakin dia juga mengakui bahwa rokok itu ada racun. Hanya saja, karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan jangan merokok. Nah, jadi, kan tidak ada di dalam hadis mengatakan jangan merokok. Nggak ada larangnya kok. Ya. Maka dia katakan hukum asal adalah boleh. Tapi karena dia adalah merusak, tapi kecanduan juga. Gitu. Sudah dibikin, itu nilainya adalah makruh. Baik. Pertanyaan, apakah setiap yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah halal? Boleh dikonsumsi? Ya. Kalau itu kaedahnya, maka kita akan pasti dalam menurut ini, ya, kita akan katakan berarti Anda juga menghalalkan atau minimal memakruhkan ganja. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Heroin tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kita mengatakan itu adalah haram? Karena kita tahu dia adalah menjadikan fly. Dia dikiaskan kepada khamar. Dikiaskan kepada khamar. Khamar diharamkan. Nah, begitu juga dengan merokok. Merokok tidak dikiaskan kepada khamar, tapi permasalahannya adalah dia bisa membunuh, menghancurkan. Maka oleh karena itu kita lihat larang-larang ulama ada masalah rokok ini kadang-kadang wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian karena itu akan membunuh. Malahan iklan mengatakan merokok bisa membunuh. Kalau itu ya tadi syariat datang untuk menjaga jiwa, maka yang merusak jiwa, yang membunuh jiwa hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Maka oleh karena itu ulama mengharamkan rokok. Ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami ya bagaimana syariat untuk menjaga kesenambungan hambanya. Karena bagian dari maqasidus syariah adalah li jalbil manfaah li salahi atau li maslahatil ibad. Atau li sa'adati al-ibad fi darain. Yaitu untuk kemaslahatan hamba atau kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya di hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita beribadah di sebuah masjid yang dibangun oleh orang kafir? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Iya. Masjid yang dibangun oleh orang kafir, dan itu ada memang khususnya masjid. Dan diberikan keleluasaan yang dilakukan untuk kaum muslimin. Bukan membangunnya untuk mencelakakan kaum muslimin, bukan membangunnya untuk memecah belah kaum muslimin. Maka solat di situ boleh, tidak ada masalah. Ya, karena hadiah orang kafir boleh diterima. Kalau seandainya ada orang kafir membangunnya, sudah dipakai. Ya, tidak ada masalah. Hanya saja bagi dia kalau ketika membangun dia percuma. Kalau dia masuk Islam yang membangun tadi, maka apa yang telah dia lakukan untuk kebaikan
ya menjadi pahala saldo awal bagi kebaikannya jika dia masuk Islam. Tapi kalau tidak, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami berikan atau kami suguhkan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya. Dan kami jadikan dia itu adalah amalan yang sia-sia. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp pemirsa rahmatullah subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, apakah benar manhaj salaf adalah manhaj satu-satunya yang paling benar Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Apakah benar manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar? Saya akan mengajak pemirsa atau yang bertanya kepada hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya masuk api neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Nabi tidak katakan 72 masuk neraka. Satu tidak. Tapi untuk penekanannya, semuanya masuk api neraka. Kecuali satu. Ya. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang selamat ini? Lalu Nabi menjawab, al-jamaah. Ada dalam satu lafaz dikatakan jamaah. Dalam lafaz lain dikatakan, man kana mithla ma ana alaihi wa ashabi. Itu orang yang dia berpegang dengan apa yang aku pegang dan apa yang dipegang oleh para sahabat. Ya. Apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh Nabi, yang diyakini oleh Nabi, dan apa yang diyakini oleh para sahabat. Ya. Nah, di sini Nabi SAW telah memberikan kepada kita kriteria siapa yang selamat itu, siapa yang benar itu. Yaitu orang yang berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh Nabi dan dipegang oleh para sahabat. Nah, tadi pertanyaannya, apa memang manhaj salaf itu ya adalah manhaj yang paling benar? Apa itu salaf? Salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu. Yang dimaksud dengan ini adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya. Orang-orang yang baik dari mereka. Kenapa mereka yang dikatakan itu para salaf? Salaf ya, orang yang terdahulu tentu ya. Karena pertama, hadis Nabi tadi menunjukkan bahwa Nabi merekomendasi para sahabat. Orang yang selamat itu adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku pegang dan para sahabat. Nabi juga mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasi sahabat. Kemudian setelah itu, yakni tabi'in, kemudian setelah itu, yakni tabi'in. Ada 3 generasi yang diberikan keutamaan oleh Rasulullah SAW. Nah, manhaj salaf berarti metode kita memahami agama seperti yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya. Nah, kita yang menggolongkan diri kita kepada mereka harus betul-betul berupaya beribadah seperti mereka. Ya. Memahami ayat-ayat, memahami Al-Quran, memahami hadis. Ya. Seperti bagaimana mereka memahaminya. Maka ini metode yang benar. Maksudnya kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah kita bagaimana memahaminya? Kita pahami dengan sebagaimana dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang bertanya, menemukan orang yang mengatakan, oh saya ini salafi, tapi akhlaknya jauh dari akhlak salaf, ibadahnya jauh dari ibadah salaf, ya, maka la yughayyiru syai'. yakni keberadaan dia ini tidak akan merubah manhaj salaf. Ya. Keadaan dia tidak merubah manhaj salaf. Sebagaimana sebagian seorang mengatakan saya ini muslim, tapi dia tidak sholat. Ya, dia tidak menampakkan dirinya sebagai seorang muslim yang sejati, ya, maka tidak akan, posisi dia tidak akan merubah atau tidak akan merusak nama Islam. Suatu hal yang keliru kalau seandainya seorang gara-gara perbuatan satu atau dua individu atau kelompok lalu dicorenglah nama agama. Begitu juga gara-gara ada beberapa oknum yang keliru lalu kita permasalahkan manhaj salaf, ini ada sebuah hal yang keliru. Bagaimana dengan ahli sunnah wal jamaah? Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah adalah orang berpegang teguh dengan sunnah. Manhaj salaf bagaimana? Orang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah juga. Ya, berarti mereka ahli sunnah wal jamaah dengan salafiyun atau manhaj salaf satu. Mereka satu. Ya, hanya saja penamaannya saja. Hakikatnya mereka adalah satu. Wallahu ta'ala alam. Taib, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. InsyaAllah kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Azkia di Sumatera Utara mau bertanya Ustaz. Pertanyaan pertama, ketika bapak mertua ana sakit, suami ana mengajak ana dan anak-anak untuk sama-sama berdoa. Apakah ini diperbolehkan? Kemudian, apakah boleh meminta doa kesembuhan kepada kawan-kawan di grup atau media sosial, Ustaz? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih berhubungan, Ustaz. Doa apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk orang tua dari seorang anak? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa, lalu ada yang mengaminkan, tidak apa-apa. Sebagaimana Abu Hurairah dengan dua orang lain yang masing-masing mereka berdoa, lalu Rasulullah mengaminkan doanya. Ya, maka boleh kita mengaminkan itu. Kemudian membagikan di WA, meminta doa kepada orang supaya mertua kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, tidak ada larangannya insyaallah taala. Kemudian doa apa yang diajarkan oleh Nabi untuk seorang anak kepada untuk orang tuanya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku, memeliharaku sejak kecil. Kemudian kita tambahkan doa. Ya, seperti misalnya orang tua kita sakit atau mertua kita sakit, kita doakan, ya Allah sembuhkanlah orang tua kami. Ya Allah sembuhkanlah dia, berikanlah kesabaran dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Taib, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari pertanyaan yang tadi merupakan jawaban terakhir atau pertanyaan terakhir dapat kita bacakan pada malam hari ini. Karena berhubung waktu kita yang membatasi, dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan tidak dapat kami ucapkan satu persatu maupun telepon yang kami angkat satu persatu, insyaallah akan dijawab di sesi-sesi selanjutnya dalam program lainnya di Surau TV. Dan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, sekali lagi kami ucapkan kepada Buya kami Buya Muhammad Al-Fishan Al-CMA Hafizallahu Ta'ala yang telah menjawab pertanyaan yang ada.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada pemirsa yang telah berpartisipasi dalam program kita kali ini, serta jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan insyaallah di akhir sesi ini marilah kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.